Ini perhatikan, ini digambarkan misalkan benda berbentuk balok. Ya, ini digambar di sini. Nah, ini balok lah ya. Diukur masanya 8 kg. Ya. Misalan. Terus kemudian volumenya misalkan 4 deh. 4 meter kubik. Nah, ini bendanya kan gak disebutkan apakah benda itu kayu, batu, atau logam yang lainnya. Ya pokoknya kita gambarkan aja ilustrasinya. Sekarang andai kata kita belah balok ini menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian gini. Kita bagi 2. Ya. Kira-kira nanti masanya jadi berapa? Kalau dibagi 2 bagian yang sama di sini. Setelah ditimbang, berapa masanya? Berapa? Kalau tadi masanya 1, misalkan ini buku nih, atau benda nih. Ini masanya 8, setelah dibagi 2. Nah, bagian daripada benda ini ditimbang, maka masanya akan berapa? Setengahnya dari masa tadi. Berarti berapa? 4. Nah, berarti jadi 4 ya. Jadi 4 kilogram. Oke. Kemudian volumenya gimana? Sama dengan itu. Misalkan beras di liter kan. Nah, sekarang beras itu hanya diisi setengah tingginya dari literan itu. Ya, dipotong. Ya kan? Berarti volumenya jadi berapa? 2 ya. Ya kan? Karena pasti volumenya tinggal separuh. Kalau tadi 1 liter berarti menjadi setengah liter. Berarti kalau misalkan 4 liter menjadi, nah, begitu juga dengan volume ini. Tadinya 4 meter kubik menjadi 2 meter kubik. Nah, gitu. Ya, perhatikan di sini. Kemudian kalau misalkan dibagi 2 lagi. Nah, kita bagi 2 lagi nih. Nah, kita bagi 2 lagi ya. Kita potong lagi. Berarti sekarang setelah dibagi 2 dari benda yang ini, masanya jadi berapa? Jadi 2. Bagus. Jadi 2 kilogram ya. Nah, ini videonya, pulpennya. Nah, jadi 2 kilogram. Terus volumenya jadi berapa? 1 meter. Jadi 1 meter. Nah, 1 meter kubik. Coba lihat ini keadaan pertama, keadaan kedua, keadaan ketiga. Kita lihat masanya setelah dibelah. Masanya yang pertama berapa? 8. Setelah dibelah lagi jadi 2. Jadi masa pertama 8, setelah dibelah menjadi 4, dibelah lagi menjadi 2. Berarti masanya berubah enggak? Setelah dibelah. Berubah. Berarti masa berubah ya. Kita bikin di sini masa berubah ya. Masa berubah. Oke. Terus kita lihat sekarang volumenya. Lihat, volumenya awalnya berapa? 4, ya kan? Terus kemudian setelah dibelah menjadi 2. Setelah dibelah lagi menjadi 1. Volumenya berubah enggak? Berubah ya, volumenya berubah. Sekarang kalau misalkan kita bagi, ya, keadaan pertama, ya, massa dan volumenya kita bagi sini. Nah, kita bagi itu, kita per. Ini juga kita per. Nah, coba kita bagi 8 dibagi 4. Jadi 2 ya. Jadi 2. Jadi 2 kilogram per meter kubik. Nah, sekarang yang keadaan kedua kita bagi juga nih. Nah, jadi berapa tuh? 2 ya. 2 kilogram per meter kubik. Nah, ini kita bagi lagi 2. Kita bagi 2. Kita bagi lagi.
Kita bagi. Hasilnya berapa? 2. 2 juga. 2 kilogram per meter kubik. Nah, kita lihat hasil bagi dari massa dan volume. Keadaan pertama 2. Hasil bagi dari massa dan volume dari keadaan kedua, hasilnya 2. Hasil bagi dari massa dan volume bagian ketiga adalah 2. Berarti pada keadaan pertama, keadaan kedua, dan keadaan ketiga, hasil bagi massa dan volumenya sama. Ya. Sedangkan tadi dari awal pelajaran bahwasanya hasil bagi massa dan volume sama dengan apa tadi? Sama dengan apa? Hasil bagi massa dan volume sama dengan sama dengan massa jenis atau yang dibaca dengan rho, simbolnya rho. Jadi rho-nya sama dengan M per P. Nah, jadi massa jenis sebuah benda pada semua keadaan, apakah dia semakin sedikit atau dia semakin banyak, massa jenisnya tidak pernah berubah. Jadi massa jenis tetap. Nah, paham nggak di sini? Paham ya? Oke, cukup sekian.